ini adalah planar favorit gue sekarang. Jadi, halo dan selamat datang di Atersan Review. Akan gue jelaskan kenapa Letshware S15 ini jadi planar favorit gue. Nah, sebelumnya thank you dulu untuk Letshware yang udah kirimin ayam ini ke gue. Sekarang ini adalah flagship planar mereka di harga 5,3 jutaan kalau di Indonesia. Di luar sana berapa? $330 kalau nggak salah MSRP-nya. Dan yes, dia hanya menggunakan single planar driver, tapi ini ada generasi yang baru dan buat gue rasanya memang cukup berbeda dari planar-planar yang sebelumnya gue udah coba. Dan seperti biasa aja gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Tapi gue juga mau ngabarin bahwa kotaknya ini itu mantap. Lihat kotaknya kecil, makanya liatin kalau misalkan udah lihat video unboxing, skip aja bagian sini. Gue harus appreciate karena kotaknya kecil, tapi banyak yang bisa dilihat di sini. Dibuka, zet. Ada bagian semacam drawer, ada semacam lacinya di sini, dan di sini lengkap. Kalian dapetin hard case-nya dan juga dapetin 3 tipe jack. Buat gue ini presentasi yang cukup mantap dan efisien di kotak yang cukup kecil, ditambah ear tips-nya juga banyak. Housingnya sendiri buat gue langsung kelihatan unik, mulai dari faceplate ini katanya aluminium sih. Cuman ada kayak, nggak tahu, kayak taring gitu atas bawah. Lalu yang memang paling menarik adalah di housingnya ini, bagian bodinya ini katanya sih pakai resin tetap. Cuman warnanya dan finishingnya itu kayak apa ya? Gue ngerasa kayak plastik, cuman agak tebelan dan bagus gitu kualitasnya. Dan ini finishingnya matte, warnanya kayak I don't know, maybe reminding me of bubble gum, something. Seperti ini bentuknya, memang agak besar di bagian bodi sininya ya. Nozzle-nya sendiri juga agak lebar dan lumayan panjang. Lalu kemudian dia menggunakan dual pin konektor dan juga kabelnya ini detachable di bagian jacknya. Ini nggak punya apa namanya lock mechanism gimana. Jadi simplenya ditarik aja tuh kayak gini lepas. Lalu tinggal kalian pilih mau yang 2,5 ataupun mau yang 3,5. Di sini gue contohin aja pakai yang 4,4. Nah, untuk ergonominya gue harus appreciate di Shure S15 ini. Karena kalau kalian pernah lihat review gue sebelumnya tentang si S12, salah satu favorit planar gue, tapi gue pribadi sangat nggak suka fittingnya karena kabelnya itu tebel, berat, habis itu arch di eargate-nya tuh besar sehingga nggak nyangklong di kuping gue, nggak nempel di sini, jadi gampang sakit kupingnya. Nah, di Shure S15 ini mereka pakai rasanya kabel yang mungkin bahannya sama, tapi sekarang untuk eargate-nya sudutnya sudah lebih tajam sehingga ini lebih bisa nempel ke eargate-nya ke kuping gue. Tapi memang gue harus ngomong secara housing ini memang agak besar yang bagian ininya dan secara nozzle juga agak lebar. Jadi gue pribadi kalau misalnya menggunakan ayam ini mesti rada lebih dipanjangin lagi nozzle-nya, pakai ear tips yang agak panjangan. Karena kalau pakai ear tips bawaan, kuping gue tuh kayak rada mentok entah ke bodinya atau entah ke bagian nozzle-nya sini udah mentok duluan ke dalam kuping gue gini. Jadi nggak terlalu bisa dalam. Jadi gue di sini kebanyakan impresi dan juga yang gue pakai adalah pakai SpinFit W1 karena dia sedikit memanjangkan area nozzle-nya. Jadi kuping gue nggak mentok ke housing atau ke nozzle-nya sini dan fittingnya tetap enak. Gue akan tunjukin juga ini kalau gue pakai posisinya. Tetap kelihatan bahwa ini adalah ayam yang cukup besar ya, lebar gitu loh. Cuman ya itu buat gue lebih nyaman lagi gue pakai ear tips yang rada panjang biar nozzle-nya juga lebih bisa masuk. Tuh lihat secara eargate sekarang gue udah nggak ada protes ya. Ini udah bisa enak dipakai. Dan selain itu gue kalau pakai ini berjam-jam no problem. Ditambah dengan kabelnya yang walaupun lumayan tebal tetap tapi lumayan cukup fleksibel dan ini nggak microphonics. Untuk arah suara dari Shure S15 ini, kalau menggunakan IF Neutral 2023 sebagai baseline, gue bisa kategorikan sebagai U-shape atau simply mild V-shape, di mana penekanannya lebih ke elevasi. Di area bass, memang sub bass ujungnya sedikit agak turun, tapi bassnya cukup naik. Lalu kemudian di area mid range-nya cuma bump di sekitar 1,5 kHz, tapi 3,5 Hz-nya cukup turun di ear gain area, jadi vokalnya a bit mundur positioningnya, ditambah dengan treble-nya ada elevasi di area mid treble ke atasan. Jadi ini salah satu tipe IM yang sebenarnya kalau misalnya didengerin suaranya itu agak nyantai dan bukan agresif V-shape mungkin atau V-shape yang nyerang gimana-gimana. Dia justru lumayan nyantai tapi ujung-ujungnya tuh nyampe. Bassnya lumayan dapet, dalamnya juga gebukannya dapet, tapi nggak gede-gede banget. Vokalnya nyantai dan nggak terlalu maju, tapi clarity treble-nya masih ada dan treble-nya nggak nyakitin, nggak ngepick di lower treble, tapi di mid to upper treble-nya dia sedikit ada kenaikan, tapi nggak sampai banyak-banyak banget. Ya simply bisa dibilang ini IM salah satu planar yang lumayan kalem suaranya, tapi extension-nya tetap dapet.
Mulai dari bass dulu, gue ngerasa IM ini bukanlah IM yang paling ngebass kalau kita ngomongin planar. Gue masih ngerasa kayak Kevin Klanar itu punya bass yang lebih gebuk lagi, lebih maju lagi, kuantitas bassnya lebih besar lagi. Tapi kalau misalnya gue bandingkan dengan semua planar yang gue pernah coba, tekstur bassnya si S15 ini nggak kelihatan di graf, nggak bakal kelihatan di graf. Ini punya punch yang kesannya paling bulat. Kalau misalnya gue pernah beberapa kali review planar, kan kelemahan planar yang gue sebutkan di lama-lama itu adalah seperti texture dari planarnya itu agak pillowy, agak seperti digebuk tapi kayak pakai bantal gitu loh, puk gitu, bukannya cedek, pukulan ngembulet nonjok gitu. Nah di sini walaupun nggak sampai dalam-dalam banget atau besar-besar banget, tapi tonjokannya itu bisa ngebulet, beda sama planar-planar lain yang gue pernah dengar. Bahkan ya Shure S12 pun jadi kayak kering tonjokan punch-nya itu dan kurang ngebulet lah gampang tadi. Ini solid punch-nya itu dan gebukannya itu asik buat berbagai macam lagu, dan gue bisa bilang kalau mau EDM oke, kalau mau apa lagu pop juga oke. Dia nggak pernah terlalu lambat ataupun terlalu cepat, jadi recovery-nya somehow paling natural dibandingkan bass-bass planar yang pernah gue coba lainnya. Nah kalau ngomong mid range ini gue agak sedikit mixed bag ya. Karena di satu sisi gue memang bukanlah orang yang suka upper mid range terlalu maju. Gue kalau misalnya dengar IM yang Harmon-ish yang banyak banget di upper mid range 3 kHz-nya itu shouty, bisa bikin kepala gue sakit, bisa fatigue, bisa capek dengarnya. Tapi kalau di sini ini nyantai banget di area 3 kHz-nya, malah mendelep. Dia sebaliknya, dia naik justru di sekitar cuma 1,5 kHz saja. Jadi, vokalnya ini adalah vokal yang nyantai. Dia nggak bakal ngerasa nyemprot, bakal ngerasa adem semua. Mau penyanyinya teriak, mau penyanyinya kenceng gitu di rekaman musiknya, ini nggak bakal secara positioning itu nggak bakal maju-maju banget dan adem-adem aja. Tapi memang ada kelemahannya. Jadinya secara energi upper midrange, secara energi vokal atas manusia, itu rasanya sedikit ditahan. Nggak bisa lepas, nggak terlalu, energinya tuh nggak terlalu nyampe di sini. Teriaknya itu kurang berasa. Kalau dibilang adem iya, tapi energinya kurang kalau buat pribadi gue. Tapi kalau misalnya kalian memang sensitif sama area 3 kHz, di mana gue tahu itu banyak kalian yang sensitif, ini biar rasa aman. Dengerin vokal cowok itu lumayan tebel, dengerin vokal cewek juga berasa bodinya. Cuman buat gue pribadi agak kurang lepas di area segini. Mungkin tambahin sekitar 3 desibel lagi lah, itu lebih preferensi gue di sekitar 3 kHz-nya itu sendiri. Lalu kemudian kalau misalnya dengerin piano dan gitar juga nggak terlalu berasa di area oktav tengah tuh atasnya itu juga nggak berasa terlalu maju. Tapi untung ya karena gue rasa ini properti planarnya ya. Ini gue ngerasa beningnya tetap dapat. Secara kejelasan ada kata-kata ataupun kejelasan not-not yang dipencet ataupun digenjreng itu semuanya masih berasa jelas. Nah kalau kita ngomong treble, ini treble-nya sekali lagi agak mirip seperti gue bilang, ada properti mid range yang gue rasa juga di treble-nya, dimana ini nggak terlalu berasa maju atau nggak terlalu berasa in your face nyerang gitu, nggak, sama sekali nggak. Tapi ini extension dan gemericik treble atasnya kayak nya itu masih berasa jelas, dan sekali lagi ini berasa agak bobot, nadanya juga berasa. Dengerin violin dari Lindsey Stirling ataupun dari lagu classical music itu juga berasa lumayan tebel dan lumayan berbobot. Cuman masih berasa lepas di nada-nada atasnya itu, dimana gue cukup suka di sini. Jadi secara tonality Shure S15 ini mengingatkan gue seolah kayak ini penggabungan antara planar yang agak agresif, sebutlah kayak Shure S12 digabung sama beberapa planar yang lebih nyantai, sebutlah kayak si Dunu Talos ya, sama Tangsu Zetian Heyday. Nih masalahnya kayak Shure S12 itu kan energik, itu fun, itu berasa maju, cuman di satu yang bersamaan bisa kadang-kadang fatigue, bisa kadang-kadang pusing karena memang agresif. Kalau misalnya kita ngomong kayak Tangsu Zetian Heyday, justru kebalikannya, dia nyantai, dia punya tonality yang cukup bagus juga, cuman kadang energi dinamikanya itu berasa agak kurang. Nah ini seolah penggabungan di antara keduanya. Ya gue tahu frekuensi responsnya berbeda, tapi ini sensasi yang gue rasakan, dia masih dapetin sensasi bening dan juga
treble atasnya ala planar itu dari kayak Shure S12, walaupun tidak seagresif itu, tapi gue juga berasa ada nyantainya, tebelnya kayak IEM semacam Tang Shu Zetian WHD, dan itulah yang bikin gue ngerasa ini IEM planar yang paling gue rasa cukup all-rounder, dimana lu dapetin energi, dinamika, beningnya planar, tapi juga di saat yang bersamaan secara tonal juga dia agak nyantai. Teknikalitasnya gimana? Nah, sekarang kalau kita bahas teknikal, jujur aja kita ngomongin harga planar yang cukup tinggi ya. Karena kan planar-planar itu kan buat gue golden price-nya itu sekitar 2-3 jutaan. Banyak banget yang bagus di situ. Kayak si Shure S12 ini kan cuman under 2 juta malah, buat gue sangat-sangat mantep. Nah, kalau kita ngomong harga, ini kan 2 kali lipat lebih gitu. Dari S12, 2 juta ke 5,3 juta. Itu naiknya lumayan. Gue jujur aja tidak merasakan loncatan yang tinggi-tinggi banget. Jelas tidak 2 kali lipat, atau bahkan di saat yang bersamaan kalau misalnya di lagunya agresif, ini masih lebih bisa lepas dan sedikit lebih nyerang. Cuman kalau lagunya rekamannya bagus dan juga secara musik lumayan kompleks, di sini kayak berasa cuman 2 dimensi gitu kasarnya begitu, kayak cuman dia punya bass sama treble yang upper mid to treble yang lumayan nyerang. Sementara di sini walaupun dia suaranya lebih nyantai, dia seolah lebih ada kayak 3 dimensinya gitu loh. Bukan 3 dimensi dalam ukuran begini, kayak bassnya tuh dia punya chamber tersendiri, dia bassnya gebuk, punch-nya solid, tapi vokalnya tetap terjaga, nggak pernah kecampur dari bassnya itu, dan treble-nya sedikit kayak energi dikit. Jadi kayak bass ada chambernya sendiri, lalu vokalnya juga ada chambernya sendiri yang agak nyantai, dan treble-nya sendiri juga ada chambernya sendiri yang lumayan masih nyantai, cuman treble ujungnya tuh gemericiknya masih dapet. Jadi teknikalitasnya mungkin sekilas lu ngerasa kayak Timeless atau S12 atau misalnya Terran Kirin ataupun apa misalnya Five Power atau apa, itu berasa nggak jauh-jauh banget. Tapi coba dengerin lebih lama dan rasakan sensasi bass punch-nya yang rapi dan vokalnya yang rapi, treble-nya yang rapi. Ini seolah lebih punya dimensi lebih dibandingkan yang sebelumnya gue coba. So yes, ini mungkin nggak berasa langsung wow at first listen, tapi kalau didengerin lebih lama maka lebih kerasa lebih appreciate. Cuman memang kalau misalnya kita bandingin sama sebutlah 5 jutaan hybrid driver, karena ada yang bagus-bagus di 5 jutaan seperti Mudra Blessing 3 ataupun The Audio Hype 2 ini, secara separasi ya nggak bisa bohong, ini driver lebih banyak ketika lagunya tuh diserang di saat bersamaan. Ini lebih kerasa kayak ya ada driver woofer sama ada driver mid-range sama ada driver treble gitu. Cuman overall ini masih bisa dikategorikan bagus, tapi nggak bakal bikin wow secara 5 juta. Nah, untuk perbandingan mungkin gue akan bandingkan dulu sama planar favorit gue sebelumnya yang kalian udah kebanyakan tahu lah, yaitu Shure S12. Nah, kalau dibandingkan dengan Shure S12, ini sensasi wow at first listen itu bakal lebih ke Shure S12 karena dia lebih V-shape, lebih energik, sub bass rumble dalamnya lebih dapet, ditambah treble lebih gemericik, lebih maju, lebih cemerlang. Jadi ya rasanya ini lebih wow at first listen. Tapi kalau kalian coba dengerin lebih lama, ini lebih fatiguing dan lebih krempeng suaranya, bisa gue bilang lebih kurus. Dimana secara body ini kalah jauh, dimana si Shure S15 ini body mid bass punch-nya lebih terasa. Jadi kayak gebukan bass itu lebih nonjok, lebih solid, lebih natural suaranya. Vokal juga lebih berbody. Sekali lagi, lebih berbody, lebih tebel, lebih solid, itu adalah kata kunci dari si Shure S15 ini kalau dibandingin sama planar-planar pada umumnya. Dimana si Shure S12 ini jadi berasa agresif di area upper mid range-nya, walaupun mungkin kalau kalian lebih suka vokal maju, agresif, di sini lebih cocok. Cuman secara lebih natural, tetap timbre-nya dan bobot nadanya lebih di sini. Dan untuk treble-nya sendiri, sekali lagi, gue masih merasakan kebeningan dari treble planar dari dua-duanya. Cuman yang satu lebih berbobot, lebih tebel, lebih lebih kalem juga di saat bersamaan. Di sini jadinya lebih wow, tapi lebih mencapekkan. Di sini sebenarnya overall semuanya tuh lebih bagus, cuman gara-gara sensasinya yang agak kalem, mungkin nggak bakal terlalu wow at first listen. Dan seperti yang gue bilang tadi, ketika lagunya punya rekaman yang bagus dan elemen-elemen yang rame, sebenarnya lebih terpisah di sini. Cuman kayak seolah lebih dimajuin tuh di sini, walaupun dia ya simply lebih agresif. Di sini lebih terpisah dengan baik. Nah, kalau dibandingkan lagi sama si salah satu IEM 5 jutaan yang gue suka seperti hybrid driver The Audio Hype 2, bisa dibilang The Audio Hype 2 ini seolah lebih punya mungkin tonal yang lebih gampang disukain karena dia punya upper mid range yang lebih maju, jadi vokal juga berasa lebih lepas, lebih maju, dan juga bass
texture yang mantap karena mungkin pakai isobarik dual driver bassnya itu, dual DD lawan satu planar ya. Jelas ini tekstur bassnya lebih bergemuruh, lebih megah. Cuman masih ada ngerasa di sini tuh nggak berasa beningnya ala planar, nggak dapat. Lebih terpisah iya ala hybrid. Tapi beningnya dan juga recovery ala planarnya itu lebih dapat tetap di Shure S15. Jadi Indian ini kayak seolah classical battle antara tipe driver, tergantung lu mau yang suka yang mana. Kalau gue pribadi mungkin untuk lagu-lagu yang bass heavy, gue pengen lebih megah, gue bakal pilih ke Theodore Hype 2. Kalau misalnya gue pengen yang satu tapi yang bisa buat semua, gue ngerasa ini lebih all-rounder dan lebih cocok untuk selera gue. Oke, Indian, apakah Shure S15 ini recommended? Nah, itu yang gue bilang agak bingung juga ya. Kalau misalnya kita ngomong lu suka planar, dan buat gue planar yang terbaik, planar yang cukup natural, masih berasa nyantainya tapi dapat resolusi yang bagus di saat yang bersamaan, yang ada lagi gitu. Ini satu-satunya dan yang buat gue simply planar favorit gue sekarang. Tapi kita masalahnya ngomong soal price point, dimana harganya 2 kali lipatnya planar-planar umumnya di budget 5 juta, dan sensasi naiknya nggak begitu tinggi. Jadi kalau kita ngomong value itu jujur kurang bagus di sini. Tapi kalau kita ngomong apakah ini bagus, yes. Apakah ini spesial, yes. Gitu. Jadi kayak ini balik lagi ke budget lu gimana dan rela nggak lu mengeluarkan duit segini. Kalau misalnya lu ada budget yang bisa berani spend ya sampai 5 juta ya, this is planar yang gue paling suka sekarang. Dan kalau lu selera cocok sama gue, yes, this is really good. Cuman ya itu, value-nya aja yang kadang nggak worth it banget naiknya karena sampai beberapa kali lipat gitu. Oke, gitu aja untuk review kali ini. Thank you for watching. Dan kalau kalian pengen lihat rank list gue, bisa lihat di description. Sekaligus ada playlist gue juga. Dan segala macamnya cek aja lah description gue. Itu udah banyak info-info di situ yang bisa kalian cek. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.